Halo Auto Lovers. Setelah visualnya sempat bocor dan beredar di internet, Yamaha akhirnya merilis sepeda motor petualangan jarak jauh yakni Tenere 700 World Ride 2022. Dikutip dari pautan.org, dibandingkan dengan model sebelumnya, versi terbaru dari Tenere 700 ini kini dilengkapi dengan dua buah tangki bahan bakar berkapasitas 23 liter. Varian World Ride ini dimaksudkan untuk daya jelajah yang lebih jauh. Dengan kondisi bahan bakar terisi penuh, Yamaha mengklaim Tenere 700 World Ride ini mampu menempuh jarak sejauh sekitar 500 km. Meski tangkinya bertambah, tetapi Yamaha telah mendesain tangkinya sedemikian rupa agar motor tetap ramping. Desain tangki tersebut juga diklaim mampu menjaga titik center of gravity motor tersebut sama dengan model Tenere 700 sebelumnya, sehingga tidak ada perbedaan dalam pengendalian motornya. Tempat duduknya juga ikut mengalami penyesuaian. Tingginya menjadi 890 mm dengan profil yang lebih datar karena efek perubahan desain tangki tadi. Penyesuaian tempat duduk tadi ikut berimbas pada ergonomi berkendaraannya yang dinilai jauh lebih fleksibel, yakni dalam posisi berdiri atau duduk. Di sektor kaki-kaki, bagian depan menggunakan tipe upside down lansiran KYB dengan diameter 43 mm yang membuat jarak travelnya jadi lebih panjang 20 mm dibandingkan dengan model sebelumnya. Sektor dapur pacunya menggunakan mesin 689 cc parallel twin yang mampu menghasilkan tenaga 72,4 TK pada 9.000 rpm dan torsi sebesar 68 Nm di 6.500 rpm yang dipadukan dengan transmisi manual 8 percepatan yang disalurkan ke roda belakang. Sementara menyoal fiturnya, better clusternya kini dapat display baru berukuran 5 inci yang dapat terhubung dengan Communication Control Unit (CCU) yang dapat menghubungkan ponsel pengendara dengan aplikasi MyRide dari Yamaha. Sistem pengereman dipercayakan kepada kaliper rem Brembo dengan cakram ganda di depan berukuran 282 mm dan satu di belakang berukuran 245 mm dengan desain bergelombang. Keduanya sudah disematkan piranti keselamatan ABS. Uniknya, fitur ABS-nya dapat disesuaikan dengan 3 modus. Yang pertama, sistem ABS bekerja pada 2 roda. Modus kedua, fungsi ABS hanya bekerja pada roda depan. Dan modus ketiga untuk menonaktifkan sistem ABS pada kedua roda. Perubahan lainnya terdapat pada desain bagian windshield yang kini lebih tinggi 15 mm dari model sebelumnya, serta pijakan kaki yang dibuat lebih besar untuk kenyamanan berkendara. Yamaha Tenere 700 World Ride hadir dalam 2 pilihan warna, yakni Icon Blue yang terinspirasi dari tim balap Yamaha dan Midnight Black yang tampilannya serba hitam. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Canggih, Kawasaki Ninja H2 SX 2022 bakal punya fitur adaptif cruise control. Tren fitur keselamatan aktif rupanya tidak hanya berkembang pada kendaraan roda 4 namun juga sepeda motor. Terbaru Kawasaki dirumorkan akan segera menghadirkan paket fitur keselamatan aktif pada Kawasaki Ninja H2 SX 2022 yang akan segera debut. Mengutip Redeport.com, fitur tersebut memanfaatkan 2 buah radar yang ditempatkan pada ujung bagian depan dan bagian belakang motor. Selain itu, Kawasaki juga memantenkan teknologi berbasis kamera yang nantinya ditempatkan pada bagian depan motor. Penyematan piranti radar dan kamera ini merupakan sebuah langkah maju dalam hal teknologi keselamatan pada sepeda motor, yang mana teknologi serupa sudah cukup lama digunakan pada mobil-mobil modern. Adanya kamera tersebut nantinya dapat dimanfaatkan fitur-fitur seperti adaptive cruise control, collision alerts, dan blind spot monitoring. Apabila benar nantinya piranti ini akan diterapkan pada Ninja H2 SX terbaru, maka besar kemungkinan motor tersebut akan menyandang status motorsport touring tercepat dan teraman saat ini. Penambahan modul kamera sendiri dianggap sangat efektif membantu kinerja radar semakin akurat dengan melihat objek atau situasi di depan yang dinilai kerap tidak terdeteksi oleh radar. Adapun pengembangan teknologi kamera ini sebenarnya sudah tercium sejak tahun lalu. Kala itu, sebuah sepeda motor yang dibungkus kamuflase dan diduga adalah Ninja H2 SX terlihat sedang melakukan uji jalan. Selain itu, Kawasaki juga diketahui sudah mematenkan teknologi kameranya tersebut. Kamera itu nantinya dapat mengaktifkan corner lamp, dan yang terpenting dapat meningkatkan kemampuan collision mitigation seperti kontrol traksi, rem otomatis, dan lane keep assist seperti yang ada pada mobil modern dengan kelengkapan serupa. Ini terbilang menarik karena kamera dapat mengenali objek yang lebih jauh dibandingkan dengan kemampuan radar seperti pejalan kaki, kendaraan lain, dan rintangan yang ada di depannya.
Motor dengan piranti keselamatan aktif itu diprediksi paling cepat muncul pada tahun 2023 dan diperkirakan akan diuji coba juga pada model Kawasaki lainnya seperti Versys. Beda teknologi canggih knalpot motor balap MotoGP. Balap MotoGP dikenal sebagai kompetisi yang menggunakan motor prototipe, sehingga banyak pengembangan produk-produk yang berorientasi performa melalui balapan ini. Bagi pecinta modifikasi motor tentu sudah tidak asing dengan nama Akrapovic. Ya, merek membuat pipa gas buang asal Slovenia dipercaya untuk menyuplai kebutuhan kompetisi MotoGP. Kira-kira apa yang membuat knalpot ini spesial dan diandalkan oleh sejumlah tim MotoGP? Komponen yang terdapat pada motor MotoGP memiliki tingkat stres yang tinggi akibat kondisi yang ekstrim selama balapan. Motor MotoGP dipacu dengan kecepatan tinggi dalam waktu lama, otomatis mesin menjadi sangat panas. Karena kondisi tersebut tentu dibutuhkan spesifikasi khusus yang berbeda dari knalpot sepeda motor. Dikutip dari MotoGP.com, knalpot Akrapovic yang digunakan pada motor MotoGP menggunakan material khusus, yakni cast titanium alloy. Material ini sanggup menahan temperatur lebih dari 900 derajat Celcius dan tekanan lebih dari 5 bar. Knalpot Akrapovic ini terbilang canggih karena selain berfungsi sebagai jalur gas buang, juga terdapat semacam katup pembatas untuk mengatur tekanan udara yang membantu saat proses deselerasi. Katup tersebut berperan sebagai perangkat pembatas aliran, meningkatkan gaya penahan dari torsi yang dihasilkan mesin saat gas ditutup, yang dapat mengurangi kecepatan roda belakang, sehingga motor melambat dan membantu meningkatkan performa pengereman. Manfaat lainnya dari hal tersebut adalah membantu pembalap ketika memasuki tikungan, memanfaatkan momen memaksa motor untuk menekan suspensi depan, mengubah geometri sehingga menciptakan pengendalian yang mudah dan cepat selama melewati tikungan. Penggunaan bahan ini juga ditemukan pada mulut pada kepala knalpot. Fungsinya untuk menahan suhu panas yang hebat dari mesin. Suhu pada area sekitar mesin saat balapan dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Sebagai kebutuhan penunjang performa sepeda motor balap MotoGP, knalpot tidak hanya didesain sekedar sebagai jalur gas buang saja atau sebagai pendorong ketika berakselerasi, tetapi juga mampu sebagai alat deselerasi yang juga bermanfaat untuk pengendalian motor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.